Salam, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian atau ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan juga mewakili kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua yang berkeluarga Cina yang beribadah di BMOS Jaya. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang saya ambil daripada kitab Habakuk, pasal yang kedua, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-5. Saya baca dia untuk kita. Habakuk 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5 berkata, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menikmati, menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat menantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4, sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengagakkan mulutnya seperti dunia, orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah bersama-sama telah membaca firman-Mu Tuhan. Sebelumnya hamba menguraikan firman-Mu ini. Hamba datang ke hadirat-Mu Tuhan, merendahkan diri dan hati hamba di hadapan Tuhan. Agar Tuhan Engkau menaruhkan firman-Mu dalam mulut hamba-Mu pada pagi hari ini, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman Allah. Firman yang membangunkan kami, firman yang menguatkan kami, firman yang meneguhkan hati kami, agar kami tetap setia menantikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika ada kuasa-kuasa dan roh-roh jahat yang mau mengganggu suasana ibadah online kami doakan dalam nama Yesus, kami jauhkan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Engkau berikan kami hati untuk menyiapkan hati kami untuk firman-Mu. Supaya pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu dapat memberkati kami semua. Dari awal kami mendengar firman-Mu Tuhan, Roh Tuhan, Engkau menjadi guru pribadi setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lewat ayat pembacaan kita tadi, saya ingin menarikkan satu tema untuk kita, yaitu orang percaya akan hidup oleh imannya. Tema ini, kalimat ini tidak asing lagi bagi kita, orang yang percaya. Nah saudara-saudari, saya ingin mulakan khotbah saya pada pagi hari ini dengan
satu cerita yang pernah saya lihat di dalam wayang. Dalam satu wayang yang bertajuk Fat Like Potatoes, yang didasarkan pada sebuah kisah yang nyata atau kisah benar. Wayang ini, saudara dan saudari, ia mengisahkan tentang satu keluarga, yaitu keluarga Agus, yang memulaikan ladang pertaniannya selepas mereka sampai di satu kota yang dikatakan Kiwa Culus Natal di Afrika Utara. Setelah mereka pindah daripada Zambia. Nah, saudara dan saudari, di kota itu Agus dan ia mempunyai satu karakter atau sikapnya yang jahat. Tapi akhirnya seorang yang mempunyai karakter yang jahat, akhirnya dia bertobat dan dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan akhirnya dia menjadi seorang penginjil di kawasan itu atau di kota itu. Suatu hari dia mengajak orang-orang yang ada di kota itu berkumpul di satu stadium yang bernama King Park. Tujuannya yaitu untuk berdoa bagi pendamaian, dan dia minta supaya Tuhan berikan hujan untuk kota itu. Saudara dan saudari, Agus ini, ia mendorong semua orang yang hadir dalam perhimpunan itu untuk mempercayai Tuhan Yesus. Dan ia mengajakkan mereka untuk menanamkan ubi kentang. Walaupun pada musim itu adalah satu musim yang jahat karena El Nino yang melanda kota itu. Namun mereka tidak percaya. Saudara dan saudari, Agus dia seorang yang mempunyai karakter yang pantang menyerah. Dan ia tetap melakukan apa yang dia rencanakan untuk menanamkan ubi kentang. Untuk pendek cerita ini, sampai masa Agus ini mengambil hasil daripada atau tuai daripada hasil tanamannya itu, apa yang terjadi? Ia menuai ubi kentang yang baik dan banyak. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat yang saya kasihi, iman kita juga seperti ubi kentang yang berada di bawah tanah yang tidak kelihatan. Namun kita harus mempercayainya. Nah, saudara dan saudari, dari ayat pembacaan tadi, kita tadi, kita melihat dengan pergumulan iman dan kekecewaannya Habakuk. Tapi akhirnya juga ia mendapatkan jawaban dari Tuhan yang memampukan dan membangkitkan keyakinan dia. Kalau kita baca dari pasal yang pertama, di sana kita melihat dia dibagikan dalam beberapa bahagian. Yang pertama bagian di sana dia menceritakan keluhan nabi karena ketidaktaatan. Dan yang kedua, di mana dilihat dari ayat yang ke-12, di manakah keadilan Tuhan? Dan akhirnya dalam pasal yang kedua ini kita dapat melihat bahwa Habakuk akhirnya ia mendapatkan jawaban dari Tuhan
yang memampukan dan membangkitkan iman, kepercayaan, dan keyakinan dia. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dari pengalaman Habakuk ini, kita juga akan belajar 3 keyakinan dari Allah bila berada di tengah pergumulan iman kita. Dalam kita mengalami banyak pergumulan, kita mau belajar daripada Habakuk pada pagi hari ini. Yang pertama, penantian orang percaya tidak akan sia-sia. Ayat yang pertama. Ketika, sini kita lihat, ketika Nabi Habakuk sampai pada suatu pengakuan yang dia katakan, aku mau berdiri di tempat penyintaianku. Dan saudara dan saudari, kalau kita lihat di sini, dia juga berkata, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Apa yang akan dijawabnya atas pengaduan, atas apa yang telah saya sampaikan kepadanya. Dan di sini kita lihat saudara dan saudari, sama halnya dengan kita selama ini. Selama COVID-19 ini melanda negara kita. Apakah kita pernah, atau apakah saudara pernah membuat suatu pengakuan seperti yang dibuat oleh Habakuk untuk berdiri, melihat, dan menantikan apa yang akan Tuhan lakukan. Dan saya percaya semua kita telah berdoa dengan begitu kuat. Saya masih ingat pertama COVID melanda negara kita dalam bulan 3 tahun yang lepas. Gereja kita terus mengambil tanggung jawab untuk berdoa. Kita buat doa berantai. Dan sehingga kita doa dalam beberapa masa akhirnya kita dapat melihat hasil daripada doa kita. Jumlah orang yang dijangkiti virus COVID-19 ini telah menurun. Dan dalam pikiran kita bahwa sudah aman. Dan dengan keyakinan kita, dengan harapan kita bahwa penyakit ini akan hilang pada ujung tahun yang lepas. Tapi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, masuk dalam tahun 2021 ini, bukan lagi menurun, tapi datang kepada PKP lagi. Saudara dan saudari, sama halnya Habakuk, di sini dia tidak bertanya. Habakuk tidak bertanya mengapa dan berapa lama lagi. Berkali kita telah bertanya. Seperti saya juga mengaku saya telah bertanya, Tuhan, bilakah masa COVID ini akan hilang? Bilakah waktunya penyakit ini akan lenyap di bumi ini? Agar umat-umat Tuhan dapat memberitakan Injil. Tapi Habakuk, dia tidak seperti kita. Habakuk berdiam diri di hadapan Allah dan menantikan firman Tuhan. Penantian Habakuk terbukti tidak sia-sia karena Allah akhirnya menjawab dan menyingkapkan suatu persatu rencana dan kehendaknya bagi umatnya. Saudara dan saudari, marilah kita orang-orang yang percaya yang ada pada saat ini, saya mengajak jemaat Tuhan BEM Mos Jaya, marilah kita seperti Habakuk dalam menghadapi tentangan dan pergumulan, berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan
Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Karena bagian yang pertama ini, penantian orang yang percaya kepada Tuhan tidak sia-sia. Mari kita lihat yang kedua. Perkara yang kedua yang kita lihat pada pagi hari ini. Ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Kejahatan di dunia tidak akan berakhir di suatu saat. Kejahatan di dunia ini akan berakhir di suatu saat. Allah akhirnya, kalau kita lihat dalam bacaan kita dari pasal yang pertama sebelum itu, Allah akhirnya menghukum bangsa Kasdim karena telah bertindak melampaui apa yang Tuhan tentukan dan kehendaki. Saudara dan saudari, saatnya akan tiba semua orang jahat akan dibinasakan, tapi orang benar akan terlepas dan hidup, yakni mereka yang beriman kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam pandangan Tuhan, segala sesuatu berlangsung seperti yang Ia kehendaki, sekalipun dari pandangan kita hal itu nampaknya lambat atau perlahan. Inilah yang akan berlaku dalam kita menantikan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Banyak kita yang mengeluh, banyak kita yang ada yang mempersalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa kamu membiarkan ini berlaku? Mengapa dan itulah keluhan-keluhan di hati kita. Saudara dan saudari, kalau kita lihat di sini, Tuhan akan lakukan kehendaknya dan menjawabkan doa kita, pergumulan kita pada satu masa Dia sendiri. Kita percaya wabah COVID-19 ini akan berakhir pada suatu saat mengikut masa dan waktunya Tuhan. Kita tidak tahu bila, tapi kita percaya dengan setia tekun kita menantikan masa Tuhan. Kita terus berdoa sebagai jemaat Tuhan dan terus beriman kepada Tuhan. Semuanya akan berakhir pada suatu saatnya yang walaupun dia lambat, walaupun dia perlahan, walaupun kita masih menunggu, orang percaya akan hidup oleh iman kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan suatu perkara yang besar dalam kehidupan kita sesuai dengan masa Tuhan. Kita telah melihat, telah belajar tentang yang pertama, penantian orang percaya tidak akan sia-sia. Dan yang kedua, kita melihat kejahatan di dunia ini akan berakhir di suatu saat. Dan yang ketiga, kita lihat bersama, yaitu orang benar akan muncul sebagai pemenang. Ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Jemaat Tuhan adalah orang-orang yang benar. Hatinya tertuju kepada Allah saja. Ia bersekutu, dengan kata lain, dia mempunyai intim dengan Tuhan, berdoa, bercakap, dia membaca firman Tuhan, dan dia menantikan kehendak Allah dalam segala apa yang telah dia sampaikan kepada. Inilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selama menunggu Tuhan menyatakan keadilannya, orang benar harus hidup oleh iman.
Kita yang percaya kepada Tuhan dalam kita menantikan Tuhan menjawab doa kita. Kita perlu iman. Kita perlu taat dan setia untuk menantikan Tuhan melakukan perkara yang kita telah doakan. Saudara dan saudari, walaupun keadaan dunia sekarang ini nampaknya masih kacau dan penuh dengan kejahatan, kita percaya bahwa Allah tetap mengontrol. Allah tetap mengontrol. Karena kita memiliki Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Segala ciptaannya adalah dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengontrolkan apa yang terjadi di dunia ini. Nah saudara dan saudari, kita yang percaya harus yakin bahwa semua yang terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, kita percaya bahwa semua yang terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saya percaya dalam keadaan kita berdepan dengan COVID-19 ini, saya percaya bahwa ada tujuan Tuhan dalam semuanya ini. Yang kita tidak pahami dan yang tidak kita mengerti. Tapi dalamnya ada tujuan Tuhan lakukan semuanya ini. Supaya orang-orang yang jauh, yang tidak pernah baca firman Tuhan, yang tidak pernah berdoa dalam situasi yang dia hadapi ini menakutkan dia. Dan semua orang datang bersatu di dalam doa mereka. Dan saya percaya inilah satu tujuan Tuhan. Biarkan COVID ini melanda menyerang kita. Supaya umat-umat Tuhan dapat kembali kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada saat kita mengalami pergumulan, berdepan dengan wabah COVID-19 ini, dan dunia yang penuh dengan kejahatan ini, saya mengajak jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, marilah kita letakkan iman dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Dan terus menantikan masanya Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi kita. Iman kepada Allah akan menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Saudara dan saudari, saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuai dengan masanya untuk memberkati kita, orang-orang yang percaya, sehingga di dalam perlombaan iman kita, di dalam peperangan iman kita, di dalam kita bergumul dengan sesuatu, saya percaya suatu hari Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang telah kita nyatakan padanya, dan kita akan sampai kepada pemenangnya nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati.